Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Slania dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro dan Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Untuk memenuhi kuliah Sistem Kontrol Adaptif dan Kecerdasan Buatan, saya membuat video ini. Silahkan menyaksikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem suspensi seperempat kendaraan dengan menggunakan pengendali MRAC atau Model Reference Adaptive Control dan FLC, Fuzzy Logic Control. Dalam perkembangan sekarang ini kita sangat memerlukan transportasi darat ya. Untuk transportasi darat sekarang sudah banyak mobil yang digunakan. Kondisi kenyamanan mobil yang diinginkan adalah ketika kondisi kabin mobil yang tidak terlalu mengalami guncangan saat berada di kondisi jalan yang tidak rata atau rusak. Nah, ini tapi kondisinya tidaklah mudah, maka dari itu saya ingin menggabungkan FLC dan MRC untuk meminimkan efek gangguan tersebut dari gangguan kondisi kabin mobil yang mengalami guncangan karena jalan yang tidak rata. Berikut pemodelan sistemnya dan simulasi. Nah, di sini blok simulasi sistem seperempat kendaraannya ya. Di sini ada step, di sini ada fungsi transfernya, dan kalau ini lihat di stepnya ini hasil respon sistemnya. Nah, di sini ada hasil respon sistemnya ya, yang dari scope tadi. Di sini SP-nya atau set point ini 1. Terus di sini akan nanti dicoba untuk membuat fuzzy dari sini sampai ke sini ya, karena kalau udah sampai ke sini tuh udah 2% sampai 5%. Nah, ini simulink MATLAB yang kedua, desain MRAC pada sistem suspensi seperempat kendaraan. Di sini saya menggunakan 3 gamma. Yang pertama gamma 1, gamma 2, gamma 3. Nah, ketiga gamma ini dijadikan sistem filter maksud saya. Nah, jadi ini digunakan di masing-masing gamma dan di ke unit set ini. Nah, setelah itu ada integrator, ada produk, lalu ada plan dari simulink blok diagram yang pertama dari sistem suspensi seperempat kendaraan tersebut. Lalu di sini ada display, ada integrator, lalu ada scope. Scope ini untuk menghasilkan nanti respon sistemnya seperti apa. Ini adalah hasil dari simulink blok diagram MRAC tanpa gangguan tadi ya. Di sini terlihat satuannya masih 1. Di sini kita perbesar dulu ya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan 3 gamma. Yang pertama adalah gamma 1 minus 56, gamma 2 minus 56, gamma ketiga adalah positif 88. Untuk gamma yang pertama dan kedua adalah sama ya. Sama-sama nilainya minus 50, sama-sama nilainya 56. Diketahui bahwa keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mempercepat respon dan membantu sistem mencapai set point. Dia ini sama kan, ini yang gamma 1 dan gamma 2, dia mempercepat ke set pointnya, responnya ke set point sini 1. Lalu kalau misalnya nilainya berbeda, misalnya minus 56 dan minus 55, nah itu tidak akan berbeda jauh, dia sama-sama mencapai ke nilai set point 1 ini. Lalu yang ketiga adalah gamma yang ketiga adalah positif 88. Nah, ini fungsinya untuk memperkecil overshoot dan oscillasi. Jadi nilai dari gain 3 ini menyesuaikan sampai sistem mencapai respon yang paling stabil. Nah, lalu respon dengan menggunakan pengendali MRAC ini belum ada gangguannya ya. Dia mampu mereduksi overshoot. Di sini dia mampu, tapi dia masih rise time-nya masih lambat.
dia masih rise time itu masih sekitar 2,76 detik lah ya. Nah, lalu di settling time ini masih 3,95 detik settling time ini. Respon plan juga tertinggal model referensinya, sehingga untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan kombinasi antara MRAC dan PID. Tetapi sebelum itu saya akan memperlihatkan MRAC tanpa MRAC dengan adanya gangguan. Yang diberi gangguan ya, kita beri switch. Di sini ada app juga, di sini ada gambar step 1 dan 2. Di sini kalau misalnya kita ke arah sini, ini dia bisa dijalankan switchnya sebentar. Kalau dia ke arah atas ya, switchnya itu bisa dijalankan seperti yang tadi sebelumnya, spotnya hasilnya. Lalu yang jika sebelah sini tidak bisa, dia tidak bisa dijalankan lah ya. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan tabel ya. Nah, ini tabel tuning gamanya ya. Di sini gamma 1, gamma 2, gamma 3 yang saya pakai tadi minus 56, minus 56 dan 88. Di sini respon waktunya. Untuk ini rising time-nya, ini settling time-nya, ini error, dan ini MP-nya. Ini untuk keterangannya di sini yang tadi itu tidak oscilasi ya. Sampai ke sini. Ini masih ada tabel tuning gamanya. Berikut bisa yang sudah kita menyaksikan dengan PID ya. Bisa MRAC PID pada sistem suspensi seperempat kendaraan. Di sini kita tambahkan PID bagian ini. Di sini sudah ada gain KPKI KD-nya. Di sini desain masuk ke plan. Nah, lalu kita akan melihat ke scope-nya ya, hasil respon time-nya. Nah, di sini udah ada respon sistemnya ya. Saya beri besar. Nah, kita lihat di sini tadi KP-nya 1,9, KI-nya 4,2 dan KD-nya sebesar 0,78 ya. Menghasilkan respon dengan nilai rise time-nya itu 0,955 di sini kan. Dia tuh udah nggak kelihatan banget buat untuk ke set point-nya ya. Lalu di sini setting time-nya 1,3856. Nah, jelas banget kan tadi lebih kecil daripada yang memakai MRC. Sedangkan MRC PID ini langsung ke set point-nya. Di sini oscilasinya juga 0 gitu. Oscilasinya juga tidak berosilasi bahkan kan. Dan di sini setting errornya juga 0. Di sini sudah berdekatan lalu ke maksimum overshootnya juga 0. Untuk tabel tuning PID-nya dari percobaan yang dikombinasikan tadi dengan MRAC ini. Nah, di sini saya memakai MRAC-nya itu tuning gamanya minus 56, minus 56 dan 88 karena tadi stabil ya, dan bagus juga di angka segitu ya. Lalu tadi saya mencoba ini yang KP-nya 1,9, KI-nya 4,2 dan KD-nya 0,78, tidak berosilasi. Sampai ke sini, sampai percobaan ke sini saya sudahi. Untuk penggabungan ke fuzzy karena memenuhi tugas dari dosen dalam mata kuliah ini, saya menggabungkan MRAC, PID dan fuzzy untuk sistem suspensi seperempat kendaraan. Kita mencoba inilah diagram simulingnya ya. Ini simulingnya, lalu kita akan ke fuzzy. Ini untuk fuzzy-nya ya. Di sini udah ada ya input output. Di sini inputnya error, outputnya itu saya pakai gaya ya. Saya mencoba memakai gaya. Lalu di sini pengaturannya. Lalu kita akan ke inputnya. Ini input error ya. Saya memakai 7. Ada negatif big, negatif medium, negatif small z, dan PS, PM dan PB.
positif small, positif medium, positif big, dan zero. Lalu ini pengaturannya, ini ada di errornya di sini sama juga seperti tadi. Lalu di sini outputnya juga sama juga 7 gaya. Ini seharusnya range-nya 100 ya, ini 100 sama 100. Nah ya udah. Lalu kita akan ke simulingnya. Ini rule-nya ya, rule fuzzy-nya dari nomor 1 sampai ke 49. 7 kali 7 ya. Nah di sini udah ada ya hasil dari simuling MATLAB-nya tadi yang dengan fuzzy. Di sini sayangnya set point-nya 0. Padahal udah troubleshooting gitu belum paham. Nah kayak gini lah kira-kira tuh, dia set point-nya 0, harusnya kan 1 ya. Jadi entah kenapa, mungkin di membership functionnya padahal saya udah ngitung tapi masih segini gitu. Nah ini untuk time scope-nya ya, sama juga SP-nya juga set point-nya juga 0. Dan saya mungkin lebih baik emang dua kombinasi saja dari MRAC dan PID saja, itu sudah cukup untuk saya. Tidak usah ke fuzzy di kombinasinya. Maka dari itu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil simulasi dan analisa, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pengendali MRAC, respon yang dihasilkan mampu mengurangi overshoot, tapi masih ada osilasi. Lalu lebih baik dikombinasikan dengan PID untuk mengurangi osilasi dan rise time-nya. Dengan menggunakan tuning gamma -5 dan 88 dengan parameter KP pada nilai 1,9 KI pada nilai 4,2 dan KD pada nilai 0,78, saat diberikan parameter ini, responnya bagus untuk penyulingan gamma dan penyulingan PID. Pada saat diberi gangguan, respon sistem dengan menggunakan pengendali MRAC PID lebih cepat mencapai set point daripada yang hanya menggunakan pengendali MRAC. Nah, untuk fuzzy sudah saya coba tapi masih set point-nya masih 0, jadi mungkin lebih cocok pada sistem ini menggunakan MRAC dan PID saja. Sekian dan terima kasih. Nah itu dia ya video simulasi dan penjelasan tentang sistem suspensi seperempat kendaraan menggunakan pengendali FLC dan MRAC. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.